Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan mengenai pembahasan tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Sebelumnya kita sudah sedikit mengenal siapa Buya Hamka dan mengapa beliau menulis kitab tafsir ini. Dan saat ini di video kali ini pada bab pertama dari buku ini tentu ada pendahuluan, sehingga kami akan menjelaskan beberapa hal penting yang Buya Hamka tuliskan di dalam pendahuluan kitab tafsir Al-Azhar ini. Beliau menuliskan bahwa Al-Quran ada beberapa definisi dalam kitab ini yang bisa kita ketahui tentang Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara bertahap kepada manusia. Di dalam kitab ini Buya Hamka menuliskan bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwah beliau di Mekah. Pada saat itu, Rasulullah ketika memulai berdakwah di kota Mekah, tentunya dengan segala tantangan yang ada, beliau menuliskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman-firman Allah di dalam Al-Quran ini dalam masa 13 tahun. Ini yang pertama, ketika fase dakwah Rasulullah di kota Mekah. Kemudian di dalam kitab ini disampaikan juga tahapan yang kedua, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluaskan dakwahnya, berhijrah menuju kota Madinah, maka firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan di kota ketika Rasulullah berada di Madinah dalam fase 10 tahun. Jadi dari total keseluruhan Al-Quran ini diturunkan sebanyak 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Secara keseluruhan di dalam kitab ini Buya Hamka menuliskan bahwa Al-Quran terdiri dari 114 surah, 6.236 ayat. Jadi keseluruhan dari Al-Quran ini menurut ahli fikih maupun bagian-bagiannya ayat per ayat atau kata per kata, ketika kita membacanya maka itu termasuk dengan kita membaca Al-Quran.